Bertemu lagi dalam cerita sejarah. Hari ini kita akan membahas mengenai organisasi militer pada masa Jepang di Indonesia. Heiho atau pembela prajurit Jepang. Heiho adalah prajurit yang dibentuk dari Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer Jepang. Prajurit bentukan Jepang ini ditempatkan dalam struktur militer Jepang di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Heiho sendiri dibentuk atas instruksi dari Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai perekrutan anggota pada tanggal 22 April 1943. Heiho ini adalah prajurit yang dilatih dalam bidang militer, sehingga untuk bergabung dengan Heiho ini, maka dengan persyaratan yang pertama, para pemuda dengan usia 18 sampai dengan 25 tahun. Yang kedua, berbadan sehat, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, berkelakuan dan berkepribadian yang baik. Dan yang keempat, berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan dibentuknya Heiho sendiri untuk tugas. Yang pertama, membangun kubu pertahanan. Yang kedua, menjaga kamp pertahanan. Yang ketiga, membantu Jepang dalam perang. Yang keempat, melakukan pekerjaan kasar. Nah, pekerjaan ini seperti memelihara berbagai senjata perang, memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk. Penempatan Heiho ini tidak hanya di daerah Indonesia, namun di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti ada di Burma, Vietnam, Singapura, Malaya, dan Amerika Serikat. Nah, jumlah anggota Heiho ini mulai semenjak didirikan pada tahun 1943 sampai berakhirnya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945 ada sekitar 42.000 orang. Heiho ini adalah organisasi yang paling terlatih kemiliterannya dibandingkan dengan organisasi yang lainnya, termasuk juga PETA. Namun, anggota di dalamnya tidak diperbolehkan memiliki jabatan dalam militer. Hal ini dikarenakan Jepang masih ragu akan kesetiaan rakyat Indonesia terhadap kepentingan Jepang. Meskipun Jepang sudah melihat bagaimana potensi dan kemampuan pemuda Indonesia. PETA atau Pembela Tanah Air. Untuk memperkuat pertahanan melawan sekutu, Jepang juga membentuk PETA atau Pembela Tanah Air. Nah, organisasi PETA ini dibentuk Jepang untuk menambah kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya, yaitu Heiho. PETA dibentuk dari keputusan Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Kumakichi Harada ini ingin membentuk PETA seolah-olah usul dari rakyat Indonesia. Maka, Kumakichi Harada mencari rakyat Indonesia yang dianggap bersimpati pada Jepang. Maka, dipilihlah Gatot Mangkupraja. Gatot Mangkupraja ini mau melakukan apapun saran dari Jepang. Maka, akhirnya beliau disuruh untuk mengajukan permohonan kepada Kepala Pemerintahan Militer atau yang dinamakan Gun Seikan pada September 1943 supaya membentuk sebuah tentara yang anggotanya dari orang Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuklah PETA secara formal. Pembentukan PETA ini didasarkan pada peraturan pemerintahan Jepang yaitu Osamu Seinenden nomor 44. Dalam perekrutan anggota PETA berasal dari berbagai kalangan masyarakat. PETA ini sendiri kedudukannya bebas,
atau fleksibel dalam struktur organisasi Jepang sendiri. Bahkan, peta diperbolehkan untuk melakukan perpangkatan sehingga ada orang Indonesia yang menjadi perwira pada saat itu. Dalam peta sendiri, terdapat 5 jenjang pangkat. Yang pertama, ada komandan batalion. Yang kedua, komandan kompi. Yang ketiga, komandan peleton. Yang keempat, komandan regu. Dan yang kelima, prajurit. Seiring perkembangannya, ternyata timbul kekecewaan dari anggota tentara peta di beberapa tempat hingga menimbulkan pemberontakan. Nah, pemberontakan peta yang paling besar itu berada di Blitar pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muladi. Pemicu terjadinya pemberontakan ini yaitu dimulai dari tentara peta di Blitar harus menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan fisik dan mental yang dialami masyarakat sekampungnya, di mana para petani dipaksa oleh Jepang untuk menyerahkan hasil padinya kepada Jepang, sehingga mengakibatkan rakyat banyak yang kelaparan. Nah, sejak tahun 1944, rakyat hanya makan jagung, umbi-umbian, dan berpakaian goni. Peristiwa ini akhirnya menimbulkan hilangnya rasa solidaritas untuk membantu Jepang dalam perang. Bahkan, peta menganggap Jepang sebagai penjajah dan penindas. Pemberontakan peta ini tidak berlangsung lama, karena berhasil ditangkap, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman. Manfaat pengalaman peta dengan pelatihan militer ini telah menumbuhkan semangat untuk membela tanah air yang kuat, terutama doktrin nasionalisme Indonesia yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh nasional, dan juga perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Demikian cerita sejarah hari ini. Di lain waktu kita akan sambung dengan cerita-cerita sejarah yang lainnya. Salam jas merah.